Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Elmida SPD, asal Perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, akan melaksanakan ujian kinerja dalam rangka persyaratan program PPG dalam jabatan tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doanya Ketua. Perhatian seluruhnya. Ya, Pak. Tenang, Pak. Tidak, Pak. Berdoa boleh. Silakan lanjutkan baca Al-Qur'annya. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah. Man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada' wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Baiklah, sebelum kita mulai belajar mengajar, bersihkan dulu lingkungan masing-masing. Lihat di sekelilingnya. Heru, itu masih ada sampahnya di belakang. Buang. Ya, Ibu sekarang mengabsen. Adila, Aditya, Afika, Agit,
Nisa, Aulia Novita, Cindy, Fajri, Fadia, Fadila, Rizka, Wardatul, tapi semuanya hadir untuk hari ini. Baiklah, di materi kita hari ini adalah kondisi geografis dan pelestarian sumber daya. Sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan dipimpin ke depan. Satu. Selesai. Silakan duduk. Tadi sudah Ibu katakan, kita akan membahas materi kita tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Sekarang kita amati video yang di depan kita ini. Nanti tugas kamu berkelompok mengamati, langsung mencatat apa yang dapat kamu dari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen rangkuman, dan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS untuk kelas 8 bab 1, yaitu yang berjudul Kondisi Geografis dan Pelestarian Sumber Daya Alam. Karena bab ini banyak sifatnya, yaitu ada 5, maka untuk video ini kita akan membahas bagian A dan juga bagian B, yaitu tentang keragaman alam Indonesia dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Tentang keragaman alam Indonesia, manusia sangat tergantung kepada kondisi alam lingkungan tempat tinggal, di mana kehidupan manusia di daerah pegunungan tentu berbeda dengan di daerah dataran tinggi ataupun di daerah dataran rendah. Lalu bagaimana proses geografis akan mempengaruhi keragaman alam Indonesia? Pada gambar kita bisa melihat ada kondisi alam yang berbeda, ada di daerah pegunungan, kemudian di tepi pantai, kemudian di daerah pertambangan, maka itu tentunya akan mempengaruhi keragaman alam yang ada di Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, maka Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara, dan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, di mana luas daratan Indonesia itu sebesar 1.910.932,37 km persegi.
dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Kemudian kita akan membahas tentang letak astronomis. Berdasarkan letak astronomis, yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur, maka Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu di wilayah-wilayah Indonesia, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, kemudian WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan WIT atau waktu Indonesia Timur, di mana setiap zona waktu itu memiliki perbedaan 1 jam. Suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Dan secara geologis, Indonesia ini dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Maka proses geografis selanjutnya yang mempengaruhi keragaman alam Indonesia adalah cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim adalah kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Adapun unsur-unsur cuaca dan iklim adalah penyinaran matahari, kemudian suhu udara, kelembapan udara, angin, hujan. Nah, iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia, terutama dalam sektor pertanian. Dan Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Adapun pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman, diantaranya adalah penyinaran matahari ini akan mempengaruhi fotosintesis tanaman dan tentunya dapat meningkatkan suhu udara. Sedangkan suhu itu akan mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Adapun kelembapan, pengaruhnya adalah akan membatasi hilangnya air. Sedangkan angin itu akan membantu proses penyerbukan secara alami serta mengurangi kadar air. Nah, sedangkan hujan itu akan meningkatkan kadar air serta akan mengikis tanah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya. Jadi, keragaman sosial budaya itu menyangkut aspek budaya yang dapat mempengaruhi interaksi individu dengan orang lain yang meliputi perbedaan nilai-nilai, norma, kepercayaan, pengetahuan, tradisi, dan adat istiadat yang unik pada setiap masyarakat. Nah, adanya keragaman budaya di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, kemudian kondisi iklim, dan letak geografis. Ini akan kita bahas satu persatu. Isolasi geografis. Yang dimaksud dengan isolasi geografis ini mengacu pada pemisahan spasial atau ruang di antara kelompok masyarakat yang dipisahkan oleh penghalang berupa bentang alam fisik seperti gunung dan juga laut. Indonesia adalah negara kepulauan, di mana lautan yang menjadi isolasi alam antar kelompok. Keterbatasan teknologi di bidang perkapalan pada waktu dulu menyebabkan mereka berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Kemudian iklim. Indonesia diwarnai oleh iklim yang beragam. Perbedaan ketinggian tempat akan menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Masyarakat pesisir pantai utara Jawa bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat pegunungan umumnya akan bermata pencaharian sebagai petani. Begitupun arsitektur rumah tradisional Indonesia hampir semua dibangun di atas panggung. Letak geografis. Bagaimana letak geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya? Letak geografis Indonesia yang strategis akan menyebabkan Indonesia banyak dilalui oleh bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara
belahan bumi bagian barat dan timur, sehingga meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Subbab berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun pembagian sumber daya alam maka bisa dibagi. Yang pertama adalah berdasarkan sifat kelestariannya, dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terbarukan atau dapat diperbaharui atau renewable resources, di mana contohnya ini adalah air, tanah, kemudian hutan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan atau tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources. Contohnya itu adalah minyak bumi, kemudian adalah batu bara. Adapun berdasarkan habitatnya, maka sumber daya alam dibagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam terrestris atau daratan, dan yang kedua adalah sumber daya alam akuatik atau perairan. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia dirinci menjadi tiga, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Yang pertama, kita akan bahas adalah sumber daya alam hutan. Dari infografis di gambar kita bisa lihat bahwa berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Di mana di sini ada yang namanya hutan produksi, menghasilkan bahan baku produksi. Kemudian ada yang namanya hutan lindung untuk melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Juga ada hutan konservasi. Fungsi pokoknya adalah sebagai pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kawasan pelestarian alam, nanti dikenal dengan Taman Nasional, kemudian Taman Wisata Alam, Taman Hutan Rakyat, serta menjadi kawasan suaka alam, yaitu contohnya adalah cagar alam dan juga suaka marga satwa. Sumber daya alam tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, maka barang tambang di Indonesia itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan A atau strategis, ini untuk pertahanan dan keamanan negara. Contohnya adalah minyak bumi dan gas bumi. Kemudian golongan B atau vital, ini untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, dan tembaga. Dan golongan C untuk industri dan tidak secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah pasir dan juga batu kapur. Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui beberapa tahapan yang meliputi prospeksi, yaitu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral yang berharga. Kemudian selanjutnya adalah eksplorasi, adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Selanjutnya adalah eksploitasi, yaitu kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan, bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Dan yang terakhir adalah pengolahan, yaitu aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan, maksudnya kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga.
Sumber daya alam kemaritiman. Berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Berikut ada beberapa potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia adalah perikanan yang terdiri dari perikanan tradisional dan juga perikanan modern. Kemudian energi kelautan yang terdiri dari energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan juga panas laut. Serta wisata bahari berupa olahraga air seperti berenang, memancing, menyelam, snorkeling, dan juga fotografi di bawah laut. Sudah bisa dilihat bahwa 12,55 juta hektar itu potensi budidaya laut. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa 6,5 juta ton per tahun potensi sumber daya perikanan tangkap laut. 2,96 juta hektar potensi perikanan budidaya payau. 8.500 spesies ikan yang merupakan 37% dari spesies ikan di dunia. Ada 555 spesies rumput laut serta 950 spesies biota terumbu karang. Jadi Indonesia memiliki keragaman dan juga sumber daya alam kemaritiman yang kaya sekali. Itulah tadi rangkuman untuk mata pelajaran IPS kelas 8 bab pertama bagian 1. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyaksikan video tadi, kamu dapat mengamati apa yang terjadi di dalam kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Silakan berdiskusi seperti biasa. Nanti kamu berdiskusi apa kesimpulan yang tadi. Ya, kamu amati tadi, silakan dituliskan nanti tampil ke depan. Ya, ya silakan dikerjakan. Dan diskusi. Nah, ya, untuk komikan. Diskusi. Paham kamu tadi? Ini dia. Memanfaatkan sumber daya alam. Apa manfaatnya bagi kita, bagi kehidupan kita? Tulis. Nah, apa pengaruhnya? Nah, tulis. Nah. Siap? Sekarang kelompok 1 silakan presentasikan ke hadapan kawannya. Lanjutkan nanti pertanyaan dari kawannya kelompok lain. Siap? Sekarang kita kasih kesempatan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama data dan luas Indonesia. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Papua dengan luas 1,5
barunya. Peta astronomis dapat diartikan sebagai peta wilayah berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis lurus. Secara astronomis, wilayah Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang ketiga yaitu iklim. Adapun iklim di Indonesia yang pertama itu iklim musim atau iklim musim. Yang kedua yaitu iklim laut. Yang ketiga iklim panas atau iklim tropis. Sekianlah yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Perkenalkan nama saya Ya, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Ijina Haruna, yaitu apa pengertian garis lintang? Yaitu garis lintang merupakan garis layar pada peta atau label yang sejajar dengan khatulistiwa. Tidak? Ada pertanyaan lain? Ya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Nah, sekarang kita sudah ada yang mencapai tujuan. Yang tadi tujuannya apa? Mendeskripsikan keragaman budaya alam. Jadi dari kelompok 1 tadi sudah terjawab bahwa keragaman sumber daya alam terdapat di Indonesia yang seperti yang kamu ketahui, yang kamu amati tadi di video kamu tonton tadi. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu juga membatasi kita, waktunya habis. Untuk materi selanjutnya silakan dibaca di rumah tentang sumber daya manusia. Paham? Sekarang sudah selesai dan hari ini pertemuan IPS. Karena waktunya sudah habis, berarti kita selesai pelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya silakan dibaca di rumah sumber daya manusia. Nah, seperti biasa kita lakukan, setelah selesai kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.